Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya, Sabrina Cita Ramadhani dari kelas 10D, nomor absen 33, akan mempresentasikan mengenai materi saya, yaitu Kerajaan Jenggala. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, sebelumnya kita harus mengenal mengenai Kerajaan Jenggala. Nah, bayangkan bahwa kita hidup di Jawa Timur sekitar 1000 tahun lalu. Saat itu tentu belum ada Indonesia yang seperti sekarang. Yang ada adalah kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh raja. Salah satu kerajaan itu adalah Kerajaan Jenggala. Jenggala merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berkembang di wilayah Jawa Timur pada abad ke-11 hingga awal abad ke-12. Nah, kerajaan ini memiliki posisi penting dalam sejarah karena merupakan hasil dari kebijakan politik besar Raja Airlangga yang membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua kerajaan untuk menjaga stabilitas. Nah, dalam kajian sejarah, Jenggala itu sering dikaitkan dengan perkembangan ekonomi maritim, jalur perdagangan, serta munculnya kebudayaan khas Jawa Timur, termasuk cerita Panji yang terkenal hingga Asia Tenggara. Kemudian masuk ke latar belakang bisa terbangunnya Kerajaan Jenggala. Nah, jadi awal ceritanya itu dari Kerajaan Kahuripan. Jadi sebelum Jenggala ada, itu terdapat Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Ia merupakan raja besar di Jawa Timur yang naik tahta setelah masa kekacauan besar dan berhasil menyatukan wilayah yang hancur serta membuat rakyat kembali menjadi makmur. Oleh karena itu, Airlangga dikenal sebagai raja yang sangat sukses. Nah, kemudian muncul masalah besar, yaitu perebutan tahta. Ketika Airlangga sudah tua, muncul masalah klasik, yaitu siapa yang akan menjadi raja selanjutnya. Jika salah memilih, hal ini dapat menyebabkan perang saudara dan menghancurkan negara, sesuatu yang sangat sering terjadi pada masa kerajaan dahulu. Kemudian muncullah solusi Airlangga yang menjadi kunci lahirnya Kerajaan Jenggala. Nah, untuk mengatasi masalah perebutan tahta, Airlangga mengambil keputusan unik dengan membagi kerajaannya menjadi dua. Tujuannya adalah agar anak-anaknya tidak berperang dan masing-masing mendapatkan bagian kekuasaan. Kemudian terjadilah pembagian wilayah. Jadi kerajaan dibagi menjadi dua bagian. Jenggala yang berada di wilayah timur diberikan kepada Mapanji Garasakan dengan pusat di Kahuripan dan memiliki lokasi di dekat laut. Sementara itu, Panjalu atau Kediri di wilayah barat diberikan kepada Sri Samarawijaya dengan pusat di Daha. Nah, kemudian masuk ke cara membaginya yang termasuk legenda unik. Jadi, menurut cerita, pembagian wilayah ini dilakukan oleh seorang pendeta bernama Empu Barada yang membagi wilayah menggunakan kekuatan spiritual hingga terbentuk sungai sebagai batas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peran agama sangat kuat dan keputusan raja dianggap sakral. Kemudian letak. Jadi Jenggala itu berada di wilayah yang sekarang meliputi Sidoarjo, Mojokerto, dan Pasuruan. Nah, serta berada di sekitar Sungai Berantas. Lokasi ini penting karena dekat laut sehingga perdagangannya itu mudah. Nah, memiliki sungai untuk transportasi dan juga tanahnya subur sehingga pertanian berkembang. Kemudian masuk ke masa kejayaan Kerajaan Jenggala. Jadi tokoh pentingnya itu adalah Mapanji Garasakan. Nah, jadi Mapanji Garasakan merupakan raja pertama Kerajaan Jenggala yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi dan politik. Kemudian, mengapa Kerajaan Jenggala bisa masuk ke masa kejayaannya itu? Nah, itu disebabkan oleh letak strategis. Jadi, Jenggala memiliki letak sangat strategis karena dekat dengan laut dan memiliki pelabuhan besar bernama Hujung Galuh yang berfungsi seperti halnya bandara internasional. Nah, pada masa itu, pedagang dari India, Cina, dan Asia Tenggara datang untuk berdagang di wilayah ini. Kemudian juga dipengaruhi oleh perdagangan ramai.
Jadi barang yang diperdagangkan meliputi rempah-rempah, emas, hasil pertanian, dan juga kerajinan. Nah, hal ini menyebabkan rakyat menjadi kaya dan kerajaan mendapatkan pemasukan dari pajak. Kemudian juga disebabkan oleh pertanian yang maju. Pertanian berkembang karena adanya sungai berantas yang menyediakan air melimpah. Akibatnya produksi beras tinggi dan tidak terjadi kekurangan makanan. Kemudian juga dipengaruhi oleh kehidupan sosial. Jadi masyarakat terbagi menjadi beberapa kasta, yaitu Brahmana atau pendeta, Ksatria atau raja dan tentara, Waisya atau pedagang, dan Sudra atau rakyat biasa, yang merupakan pengaruh dari agama Hindu. Kemudian juga dipengaruhi oleh budaya berkembang. Nah, salah satu contohnya adalah cerita Panji, yaitu kisah cinta dan kepahlawanan yang sangat terkenal hingga ke Thailand dan Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa Jenggala memiliki pengaruh budaya yang besar. Kemudian masuk ke masa kemunduran Kerajaan Jenggala. Jadi masalah utamanya itu adalah karena perang saudara. Jadi Jenggala dan Kediri yang awalnya berasal dari satu kerajaan justru saling berperang karena ingin menjadi yang paling kuat dan tidak puas dengan pembagian wilayah. Kemudian dampak perangnya mengakibatkan ekonomi menjadi rusak, rakyat menderita, dan pemerintahan menjadi lemah. Kemudian kekalahan Jenggala. Jadi kekalahan Jenggala itu sekitar tahun 1135 Masehi. Jenggala kalah dari Kediri yang kemudian menjadi penguasa tunggal. Kemudian akhirnya Jenggala hilang sebagai kerajaan dan wilayahnya digabungkan ke Kediri. Umur kerajaan ini sekitar kurang lebih 90 tahun. Nah, kemudian masuk ke peninggalan. Jadi peninggalannya itu ada prasasti atau bukti tertulis. Jadi beberapa prasasti peninggalan Jenggala antara lain prasasti Turun Hyang menjelaskan tentang sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat Jenggala yang sudah teratur serta sebagian besar hidup dari pertanian dan perdagangan. Kemudian ada prasasti Kambang Putih berisi tentang aktivitas perdagangan dan pelabuhan yang menunjukkan bahwa Jenggala memiliki ekonomi maritim yang berkembang. Kemudian ada prasasti Malenga berisi tentang kehidupan sosial, sistem pajak, dan kebijakan raja dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian masuk ke peninggalan yang berupa candi dan situs. Peninggalan Kerajaan Jenggala berupa bangunan antara lain Candi Prada, situs Bata kuno, dan sumur kuno. Nah, Candi Prada merupakan bangunan kuno yang diduga berasal dari masa Kerajaan Jenggala dan menunjukkan adanya perkembangan kebudayaan serta keagamaan pada masa itu. Selain itu juga ditemukan pula situs Bata kuno yang menunjukkan adanya permukiman atau bangunan penting pada masa Jenggala, karena bata merah banyak digunakan sebagai bahan bangunan kerajaan. Sementara itu, sumur kuno juga menjadi bukti kehidupan masyarakat yang sudah menetap dan memiliki sistem pengelolaan air yang baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, peninggalan berupa bangunan antara lain tadi Candi Prada di Sidoarjo, situs Bata kuno, dan sumur kuno. Kemudian juga ada peninggalan berupa warisan budaya. Warisan budaya yang masih terasa hingga sekarang adalah cerita Panji dan budaya Jawa Timur. Nah, kenapa peninggalan dari Kerajaan Jenggala itu termasuk sedikit? Karena pada masa Kerajaan Jenggala itu tergolong singkat, lalu banyak peninggalan yang rusak, juga sebagian tertimbun oleh tanah. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan dari awal adalah Kerajaan Jenggala itu lahir karena pembagian kerajaan oleh Raja Airlangga, dan kerajaan ini pernah maju karena perdagangan dan letaknya yang strategis, namun akhirnya runtuh akibat perang saudara dengan Kediri. Nah, Kerajaan Jenggala ini berdiri pada tahun 1042 Masehi. Pendirinya adalah Raja Airlangga, dibagi ke Mapanji Garasakan. Letaknya berada di Jawa Timur, maju karena perdagangan, runtuh karena perang dengan Kediri, dan buktinya adalah prasasti dan juga candi. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari referensi materi.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.